Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini materi yang akan saya bawakan adalah mengenai penggunaan osiloskop. Oke, biasanya ini masuk ke dalam modul 11 di mana tujuannya adalah satu, mengetahui atau melihat bentuk gelombang listrik layar osiloskop, lalu kemudian mengukur besar tegangan maksimum puncak ke puncak, lalu kemudian mengukur besar frekuensi, juga beda fasa dengan metode dua saluran XY, dan mengukur perbandingan frekuensi dua gelombang listrik. Nah, teman-teman mungkin sudah diberikan modulnya dan teorinya teman-teman bisa baca. Nah, kita akan bahas mengenai bagaimana kita melihat sinyal jika memiliki gelombang yang berbeda, baik itu berbeda terutama fase maupun frekuensinya ya. Nah, kita biasanya dapat menggunakan metode gelombang yang direpresentasikan dalam bentuk plot yang dikembangkan oleh Lissonius. Teorinya sudah ada di dalam materi. Nah, kita bisa menggunakan bahan-bahan berupa resistor, kapasitor, lalu kemudian trafo sebagai pengganti induktor, lalu frekuensi generator, dan osiloskop itu sendiri dengan probe-nya tentunya ya. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan menjelaskan sedikit teori tentang bagaimana plot gambar Lissonius ya. Sebenarnya teorinya sangat simpel. Kalau kita punya suatu sirkuit, kita ingin mengambil sinyal dari input 1 dan input 2. Nah, biasanya kita menggunakan sinyal input 1 atau input 2 dari channel 1 maupun channel 2 dengan mengambil sinyal yang direpresentasikan atau dibuat dalam bentuk kurva X dan Y, maksudnya koordinat X dan Y, di mana koordinat X merupakan fungsi dari waktu, sementara koordinat Y merupakan sinyal dari salah satu channel. Nah, untuk Lissonius bedanya adalah sinyal X adalah channel 1, sinyal Y adalah dari channel lainnya, channel 2 atau kebalikannya ya. Intinya kita mengambil koordinat dari channel-channelnya. Jadi tidak menggunakan sumbu X dari sinyal waktunya. Nah, saya akan berikan sedikit analogi. Ini adalah representasi dari sebuah sinyal sinusoidal. Saya gunakan separuhnya saja. Kalau kita mengenal sinyal sinus, jika dia satu sinyal penuh, maka ada bagian negatifnya. Saya ambil bagian positifnya saja. Di mana kalau bagian positifnya ini Anda bisa melihat bentuk gelombang seperti ini dari mana? Karena bagian sumbu X merupakan koordinat yang berhubungan dengan waktunya. Waktu ke 0, waktu ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Sementara pada sumbu Y itu adalah nilai dari amplitudonya. Nah, kalau kita plot ke dalam nilai koordinat itu, maka bisa kita lihat seperti ini yang saya highlight. Nah, koordinat pada sumbu X yaitu T itu dari 0 sampai 10, sementara nilai dari koordinat sumbu Y itu adalah dari 0 sampai 50, lalu kemudian turun lagi ke 0. Maka dia akan dari 0 menuju ke puncak yaitu 50, menuju lagi ke 0 lagi. Itu jika sumbu X-nya adalah waktu. Seandainya kita melakukan plotting, tapi
sumbu X-nya kita ganti sinyal dari channel yang lain, contoh misalkan ini, kita ambil sinyal yang sama dengan kalau kita mengambil waktu atau sampling yang sama, nilainya sama, maka kita bisa lihat bahwa nilainya seperti pada grafik ini. Pada saat X 0, Y-nya 0, nilainya 0. X 11, Y-nya juga 11, dia akan selaras. Ya. Sehingga bentuknya kurang lebih seolah-olah seperti membentuk gradien dengan sudut 45 derajat. Itu karena nilainya semuanya sama. Amplitudonya sama, besarnya sama, tidak ada beda fase. Bagaimana seandainya kita simulasikan? Saya menggunakan perangkat lunak MATLAB. Contohnya adalah seperti ini. Ya, saya gunakan MATLAB. Kita ambil contoh. Saya menggunakan pertama adalah sumber gelombang AC dengan puncak 2 volt, lalu kemudian tidak ada beda fase atau 0, lalu kemudian frekuensinya adalah 1000 Hz. Artinya apa? Artinya gelombang sinus yang saya bangkitkan maksimalnya hanya 2 volt. Lalu berarti minimalnya menjadi minus 2, sementara frekuensinya 1000 Hz. Artinya dalam 1 detik terjadi 1000 jumlah gelombang tersebut. Oke ya. Nah, lalu saya buat juga yang sama, di mana sumber ini saya hubungkan dengan resistor, sehingga membentuk suatu rangkaian sirkuit tertutup. Ini saya lakukan hal yang sama. Dengan amplitudo yang sama, tidak ada beda fase, dan frekuensi yang sama. Kita lihat, jika saya simulasikan, maka kita bisa melihat XY plot membentuk sudut 45 derajat. Kalau kita lihat masing-masing sudutnya, masing-masing sinyalnya, sinyal tersebut berhimpit. Sinyal warna kuning adalah dari sumber 1, sinyal warna biru dari sumber 2. Dia saling berhimpit. Jadi tidak ada terlihat perbedaan gelombang. Sementara kita lihat bentuk XY plot. Jadi di sini saya plot satu sumber sumbu X, satu sumber sumbu Y. Kita lihat di simbol yang ada di sini. Maka bentuknya seperti yang saya simulasikan pada form Excel. Membentuk sudut 45 derajat. Lalu bagaimana seandainya saya coba membuatnya berbeda. Contoh, pada sumber yang kedua, saya rubah beda fasenya menjadi 45 derajat. Pada saat saya simulasikan, nah kita lihat XY plotnya adalah membentuk elips. Nah, sebenarnya simpel saja bahwa pada saat tadi gelombang dibangkitkan oleh masing-masing karena bentuk gelombangnya berbeda. Maksudnya, mohon maaf, bukan bentuk gelombangnya yang berbeda, tapi karena amplitudonya berbeda, maka pada saat diplot, dia akan membentuk kurva. Nah, selanjutnya seandainya saya menggunakan beda fase 90 derajat, maka bisa kita lihat bentuk elips tadi akan melebar. Ya, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat sinyal aslinya seperti apa? Kita lihat seperti ini. Ini adalah beda fase 90 derajat. Lihat, warna kuning adalah sumber 1, warna biru adalah sumber yang kedua. Dan keduanya berbeda fase 90 derajat. Jadi,
pada saat sumber 1 masih 0 amplitudenya, sumber kedua sudah berada pada puncaknya. Nah, dan itu akan berulang, dan pada saat beda fasenya melebihi 90, dia akan mengecil kembali elipsnya. Ya. Berikut saya akan ganti, misalnya salah satu channel frekuensinya dirubah menjadi separuhnya. Kita bisa lihat bahwa akan terjadi perubahan bentuk dari sinyal. Kita lihat bentuknya membentuk angka 8. Jadi kurang lebih seperti itulah mengapa bentuk gelombang yang berbeda-beda sebenarnya merupakan plot saja, di mana sumbu X dari sumber channel 1, sumbu Y dari channel yang lainnya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Teman-teman mungkin bisa mencobanya nanti menggunakan osiloskop dengan rangkaian yang sudah kita persiapkan nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.